Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Latin Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha bi niyatin Allah yursilu mithla thawaba qiraatina ila arwah abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama nakrauha aidan bi niyati Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Adhiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari pertama tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2024, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian pertama di bulan suci Ramadan tahun ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, agar kita pada hari ini menambah pahala. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita niat iktikaf sebentar sambil mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah di bulan suci Ramadan yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan, tafsir dan lain-lain yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Buku yang kecil ini, buku kantong, ini adalah jawaban dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah benar bahwa Yesus, yaitu kalau kita bilang Nabi Isa alaihissalam disalib, ya, kemudian dibunuh oleh mereka orang-orang Yahudi. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah benar kalau Yesus atau Nabi Isa itu anak Allah, ya. Yang ketiga, ini pertanyaan pokok yang ketiga ini, yang terakhir adalah apakah benar, ya, di salibnya Yesus itu untuk menebus dosa-dosa anak cucu Adam, gitu. Lantaran bapaknya Nabi Adam dan ibunya Hawa telah melakukan dosa, yaitu, ya, melanggar apa yang Allah haram ketika keduanya berada di surga. Nah, ini ada 3 pertanyaan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim, yang akan diterangkan jawaban itu oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ini seorang, ya, guru, ya, yang pernah mengajar di Universitas Madinah Islam, dan kemudian beliau juga ngajar di Masjid An-Nabawi. Saya termasuk salah satu anak muridnya gitu. Jadi langsung saja kita buka di halaman 6. Al-Qadhiyatul Ula, artinya Qadhiyatul Ula, pertanyaan yang pertama. Kemudian nanti ada jawabannya.
Yaitu pertanyaannya berbunyi adalah hal shalabal yahudu as-sayyidal masiha alaihi salamu wa qataluhu aw lam yusallibuhu wa lam yaqtuluhu. Jadi pertanyaan pertama adalah hal shalabal yahudu as-sayyidal masiha, apakah benar al-yahud Yahudi, jadi yang membunuh dan yang menyalib Isa, menurut keyakinan mereka adalah Yahudi. Apakah benar Yahudi, bangsa Yahudi telah menyalib? Apa itu menyalib artinya? Menyalib, membentang gitu ya. Itu seperti salib, itu gambarnya seperti salib. Ya, di tiang salib. Apakah benar Nabi Isa itu disalib oleh orang Yahudi, wa qataluhu, dan mereka membunuhnya? Ya kan, kalau hanya sekedar disalib belum tentu mati. Apakah benar mereka menyalibnya dan mematikan, membunuhnya? Aulam yusallibuhu aulam yaqtuluhu, ataukah mereka tidak menyalib Isa dan tidak membunuhnya? Jadi pertanyaan pertama. Beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjawab, hadhil qadhiyah, masalah ini langsung yang menjawab Allah Subhanahu wa taala. Hadhil qadhiyatu qad hakamallahu taala fiha biqaulihi al-fasli. Hadhil qadhiyah artinya masalah ini, pertanyaan tadi itu telah dijawab tuh. Hakamallah artinya Allah menjawab. Allah menyampaikan hukum pihak pada masalah tersebut biqaulihil fasli, dengan firman-Nya yang sudah tidak lagi bisa dibantah. Al-fasli artinya dengan hukum, dengan jawaban yang tidak bisa dibantah. Karena Allah sendiri yang jawab. Kalau manusia yang menjawab masih bisa dibantah-bantah. Tapi kalau Allah, ya udah kagak bisa dibantah. Al-munazzah, kenapa firman Allah, jawaban Allah tidak bisa dibantah oleh siapapun? Karena Allah, firman Allah, jawaban Allah maha suci. Apa arti maha suci? Maha jauh, maha suci daripada haib. Artinya daripada kesalahan, ya. Allah maha suci daripada kesalahan. Oleh karena itu jawaban Allah nggak bisa dibantah oleh siapapun. Atau maha suci daripada khotok, ya. Allah Ta'ala nggak pernah salah. Wasahwi, Allah tidak pernah lupa. Wal jahli, nah Allah tidak pernah bodoh, ya. Wal ighfal, dan Allah tidak pernah lalai. Nah itulah tadi dikatakan jawaban Allah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Wa qauluhul faslu, ya. Wa qauluhul faslu hakamal mu'minuna. Nah, arti qauluhu firman Allah, jawaban Allah yang tadi dikatakan tidak bisa dibantah, itulah yang diyakini oleh orang mukmin kita ini. Ya, kita ini yang membaca Quran, yang mengimani Quran sebagai firman Allah, ya, mempercayai jawaban Allah tadi itu. Wa qalu, kata orang mukmin, ya, la yumkinuhum ayyahkumu aw yaqulu bi ghairi dzalik. Ya. Artinya wa qalu, kata orang mukmin, dan orang mukmin itu tidaklah mengatakan selain apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kan yang jawab ini Quran. Quran itu la raiba, tidaklah diragukan oleh kaum mukminin. Jadi orang mukmin mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah, tidak ada kata lain selain itu. Kenapa kita ini meyakini jawaban Allah tidak bisa dibantah? Hadza aidun ila amroini. Nah, ini kembalinya kepada dua. Yang pertama adalah annallaha a'lamu man khalaqahu.
Karena Allah lah yang mengetahui apa yang Dia ciptakan. Kan alam semesta ini termasuk Nabi Isa yang menciptakan kan Allah. Jadi alam ini maksudnya selain Allah itu yang ciptain Allah. Ya, alam semesta termasuk alam semesta Nabi Isa sendiri. Nah, itu ya. Jadi Allah a'lamu man khalaqahu. Allah lah yang tahu man khalaqahu, segala yang Dia ciptakan. Bil ahdasil kauniyah, berikut apa saja yang terjadi setelah diciptakan, apapun yang terjadi sebelum hari kiamat. Nah, itu semua Allah udah pada tahu. Allah tahu. Idh huwal khaliqu laha, karena Dialah yang menciptakannya. Wal musabbibu isbabaha, dan Dia pula yang membuat sebab. Kan segala sebab ada akibat. Ya, akibat itu terjadi dengan adanya sebab. Nah, yang menyebabkan Allah. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini Allah Maha mengetahui. Al-Qaimu 'alaiha, Dialah yang mengatur alam semesta. Oleh karena itu fala yahdusu syai'un illa bi iznihi wa ilmi. Tidaklah terjadi segala sesuatu ya di alam semesta ini sejak Dia ciptakan sampai fana alam ini, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuannya. Nah, itulah firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini dalam suratul Mulki. Dialah yang mengetahui siapa saja dan apa saja yang telah diciptakan. Itu yang pertama. Yang pertama dari apa? Kenapa kita yakin kalau firman Allah nggak bisa kita bantah. Yang kedua, anna takdziballahi biraddi qaulihi wa qabuli qauli ghairihi min khalqihi yu'tabaru kufrun bihi ta'ala. Yang kedua, kenapa orang mukmin yakin sama apa yang dikatakan oleh Allah terhadap jawaban tadi, bahwa apabila kita mendustakan Allah, takdzibullah, kalau ada orang mendustakan Allah, artinya tidak percaya dengan firman Allah, raddi qaulihi, menolak firman Allah, wa qabuli qauli ghairihi, yang diterima omongan orang lain selain Allah daripada makhluknya, maka orang tersebut kufrun, orang tersebut dihukumi kafir. Ya. Orang yang tidak percaya dengan firman Allah, tidak percaya dengan jawaban Allah Al-Qur'anul Karim, orang itu kafir. Wa dzalika lima yalzamu min wasfihi bil kadzibi wal ajzi wan nuqsi. Karena kalau kita tidak percaya sama firman Allah, berarti kita mendustakan Allah, wal ajzi, dan kita menganggap Allah itu lemah. Makanya orang yang tidak percaya itu dikatakan kafir. Wal mu'minuna shadiquna fi imanihim, adapun orang mukmin seperti kita ini semua, al-arifuna bi rabbihim, yang mengetahui akan Tuhan mereka, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Al-muslimuna ujuhahum lillahi rabbahum, orang mukmin, orang muslim yang selalu menyerahkan dirinya, kan kita selalu nyerahin diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la yaradawna bil kufri ba'dal iman. Orang mukmin, orang muslim yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah tidak mungkin redha apabila divonis dia itu kafir atau dia itu kafir sesudah iman. Wala bitakdzib ba'da tasdiq bihalin minal ahwal. Dan orang mukmin itu tidaklah suka dikatakan mendustakan Allah setelah membenarkan, bihalin minal ahwal, dengan situasi dan kondisi apapun. Nah, itulah orang mukmin, percaya akan apa yang Allah katakan di dalam Quran mengenai peristiwa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam.
itu orang mukmin. Nah, sekarang selain mukmin. Wa amma ghairuhum, adapun selain orang mukmin, selain orang muslim, min tawaifi ahlil kitab, khususnya kalangan ahlul kitab yang terkenal dengan julukan al-yahudu wan nasoro, orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Faqad hakamu fi hadhil qadiyah bi ghairi hukmillah. Nah, ya, jadi yang menghukum dengan hukumnya Allah bahwa Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh orang mukmin gitu. Tetapi selain orang mukmin, ya, wabil khusus Yahudi dan Nasrani, mereka hakamu fi hadzal qadiyah. Mereka meyakini masalah ini, yaitu masalah Nabi Isa tadi, bi ghairi hukmillah, dengan apa yang tidak dikatakan oleh Allah. Apa kata mereka? Wa qalu biha bi ghairi qaulih. Mereka meyakini tentang masalah Nabi Isa ini bi ghairi qaulihi, bukan berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan jawaban Allah. Kenapa mereka tidak percaya sama kata-kata Allah? Wa dzalika li jahlihim bi hukmillah, karena mereka itu bodoh, ya, artinya bodoh, tidak tahu dengan apa yang dikatakan oleh Allah, tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim. Wa qauluhu haitsu awsadu babal ilmi fi wujuhimal asab. Wa qauluhu firman Allah itu haitsu awsadu bil ilmi fi wujuhimal asab. Artinya firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya, khusus dalam masalah Nabi Isa ini, mereka menutup, ya, nutup ilmu, artinya nggak mau dengar, ya, ya, fi wujuhihim ma'al asab, sangat disayangkan, gitu. Asab tuh sangat disayangkan firman Allah di dalam Al-Quran. Mereka itu nggak percaya, seakan-akan mereka itu menutup pintu, tidak mau mendengar. Telinganya tidak mau mendengar, hatinya nggak mau menerima apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Itu sangat disayangkan. Wa dzalika bi ingkarihim liwajhillah. Mereka itu tidak percaya, ingkar, ya, dengan firman Allah, wa takdzibin rasul wa takdzibihim li rasulihi Muhammad, dan mereka pula tidak percaya dengan Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Nah, ya. Nah, adapun rincinya tadi kan secara umum Yahudi Nasrani. Amal Yahud, adapun Yahudi, wa bi ghaddit taraf amma yaquluhul mu'asiruna al-yauma. Ya. Sambil menutup mata. Ghaddit taraf itu menutup mata, ya. Amma yaquluhul mu'asiruna al-yaum, terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang sekarang. Apa itu maksudnya? Yahudi menutup mata dengan apa yang dikatakan oleh orang sekarang. Artinya orang Kristen itu sendiri, ya, orang Kristen itu sendiri, ya, mengatakan beda dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Mereka menutup mata. Yahudi, ya. Nah, Yahudi mengatakan bahwa kamilah yang membunuh, gitu. Ya. Begitu, ya. Nah, padahal orang Kristen itu sendiri mengatakan bukannya mereka yang bunuh, gitu. Nah, mereka nggak menutup mata. Nafian au isbatan, baik, ya, apa nih? Menafikan atau, ya, menafikan atau mengisbat. Nafi itu, ya, tidak percaya atau percaya. Faqad akhbara Rabbu tabaraka wa ta'ala anhum fi kitabihil karim. Allah telah memberitahu di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Qur'an itu tidak ada kebatilan, ya. Ya, min baini yadayhi wa min khalfih, dari awal sampai akhir apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an itu enggak ada yang salah, gitu. Kenapa? Li'annahu tanziluhu ta'ala wa huwal hakimul khabir. Karena Quran itu yang nurunin Allah Subhanahu wa taala.
Akhbaro. Nah, di dalam Quran Allah ngasih tahu annahum da'au qatla sayyidil masih. Nah, ya. Allah ngasih tahu di dalam Quran bahwa Yahudi itu mengaku telah membunuh As-Sayyid al-Masih, maksudnya Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Yahudi itu wafakhoru, bahkan Yahudi bangga. Apa itu bangga ya? Yahudi itu mengaku membunuh Nabi Isa dan mereka bangga tuh. Fakhoru wa tabajjahu bihi, itu artinya bangga. Ya. Nah, inilah kejahatan Yahudi. Kan kalau orang melakukan kejahatan kalau masih ada takut gitu, takut penyesalan, nah itu masih mending. Tapi melakukan kejahatan bangga, nah itu kan sudah berlebihan itu ya. Bangga bahwa mereka telah membunuh Yesus. Itu Allah yang bilang di dalam Quran. Faqala ta'ala fi surat Nisa. Nah, dalam surat Nisa Allah berfirman 154 ayatnya. Wa huwa yukhbiru an kufril yahud. Allah memberitahu Yahudi telah kafir. Wa fisdihim. Yahudi itu fasik karena melakukan kejahatan. Su'i akhlakihim, akhlak mereka sangat buruk. Apa itu firman Allah? Ini dia. Fa bima naqdihim misaqahum. Yahudi itu selalu apa? Ya, mengingkari janji. Nah, jadi ini janji-janji Yahudi banyak banget ya. Setiap kali janji nggak pernah ditepati. Oleh karena itu apabila ada orang yang janji nggak menepati janjinya, berarti akhlaknya Yahudi nih. Itu kan wa bimana fa bimana naqdihim misaqahum. Satu, kuprihim bi ayatillah. Yahudi itu tidak percaya. Bukan ayat Allah yang ada di Al-Quran. Ayat yang Allah yang ada di dalam Taurat pun, kitab suci mereka nggak percaya. Jadi Yahudi itu adalah orang kafirnya Nabi Musa gitu ya. Yahudi itu orang kafirnya Nabi Musa. Kalau orang mukminnya percaya dengan Taurat, tapi Yahudi nggak percaya. Jadi Taurat yang mereka katakan itu buatan mereka itu sendiri. Dua, kejahatan Yahudi. Yang ketiga ini nih yang menyangkut masalah Nabi Isa. Waqat lihimul anbiya'a bighairi haq. Mereka itu telah membunuh bukan hanya Isa. Banyak nabi yang dibunuh oleh Yahudi. Bukan hanya Isa yang terakhir ya. Bahkan mereka itu berusaha membunuh Nabi Muhammad. Tapi Allah Ta'ala selamatin Nabi Muhammad. Udah berkali-kali mereka merencanakan membunuh Nabi dengan cara meracuni, dengan cara mau nibanin batu. Nah, semuanya itu gagal. Nah, ya. Nah, yang terakhir yang mereka lakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Contoh selain Nabi Isa yang telah dibunuh oleh mereka, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu kan dibunuh oleh orang Yahudi. Tuh, ya. Itu apa sini qatlihimul anbiya bi ghairi haq. Udah jelas yang namanya membunuh itu adalah perbuatan yang tidak benar. Ada berapa itu? Pertama, ya, kesalahan Yahudi. Yang pertama tidak melaksanakan janji. Yang kedua, ya, membunuh para nabi. Yang ketiga, qauluhum qulubuna ghulfun. Tuh. Nah, ini yang tadi dikatakan melakukan kejahatan bukan nyesel tapi bangga. Kata mereka qulubuna ghulfun. Hati kami ini udah tertutup, ya. Artinya apa? Udah tertutup. Mau dinasehatin bagaimanapun kami nggak akan terima. Nah, berarti kan di sini ya mereka itu ya telah mengecap diri mereka itu sendiri, nggak mau menerima apapun yang dikatakan oleh orang selain Yahudi. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Nah, karena mereka itu sendiri menutup hati dari segala macam yang benar, akhirnya Allah tutup hati mereka. Fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak beriman kecuali hanya sedikit. Banyak orang Yahudi yang beriman tapi sedikit. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryamah buhtanan 'azima. Nah, ini juga ayat Al-Qur'anul Karim, ya.
wa bikubrihim wa qaulihim ala Maryam, dan mereka ya wa bikubrihim, kafir mereka dan ucapan mereka terhadap Maryam. Apa itu ucapan? Mereka nuduh kalau Maryam itu berzina. Ya, Maryam itu berzina kata Yahudi, sebab Maryam itu punya anak Isa tanpa suami. Padahal ya, kan itu Allah ingin menampakkan kekuasaannya gitu. Ya, Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Ada yang lahir tanpa bapak dan ibu, Nabi Adam. Ya. Ada yang lahir ibu tanpa bapak, siapa ya? Hawa. Ada yang lahir ibu tanpa bapak, siapa? Nabi Isa. Nah, kalau kita lahirnya dengan bapak dan nabi dengan ibu. Allah ingin menampakkan, tapi mereka mengatakan apa? Enggak percaya atas firman Allah. Kata mereka, Maryam itu berzina. Nah, itu di dalam kitab Taurat yang mereka bikin sendiri. Oh, waqad akhbara ta'ala wa qaulihim, adalah ini yang tadi dikatakan bahwa mereka itu bangga telah membunuh Nabi Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Faqad akhbara ta'ala anhum ya annahum tabajjahu bi jarimati qatli sayyidil masih. Mereka itu bangga karena telah dapat membunuh Nabi Isa. Masyaallah ya. Wa illam yakunu qad qatlu bil fi'li. Padahal mereka tidaklah membunuh Nabi Isa. Yang dibunuh oleh mereka itu bukan Nabi Isa. Nanti akan ada keterangan, yaitu orang yang Allah serupai dengan Nabi Isa. Kenapa mereka yang diserupai oleh Allah? Karena mereka lah yang berkhianat, yang nunjukin tempat persembunyian Nabi Isa. Dia itulah yang Allah serupai Nabi Isa. Adapun Nabi Isa Allah angkat. Diangkat kemana? Ke langit. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Nah, nanti sebelum datangnya hari kiamat Nabi Isa akan turun ya. Baik. Itu kalau mereka dengan bangga Yahudi mengatakan inna qatalnal masih ibn Maryam Rasulullah. Saya telah membunuh Isa sama seperti kami membunuh sebelum Isa, yaitu siapa? Zakaria dan Yahya. Nah, dalam hal ini Allah menepis apa yang mereka katakan. Allah bilang apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum. Mereka Yahudi itu tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi Allah serupain salah seorang di antara Yahudi. Yahudi itu yang nunjukin tempat persembunyian Nabi Isa. Dialah Yahudi itu yang Allah serupain rupanya seperti Isa ya. Dan dialah yang disalib oleh mereka, dia sendiri, dan dibunuh. Adapun Nabi Isa Allah selamatin. Ada di langit pertama saat Nabi kita Mi'raj ketemu dengan Nabi Isa alaihis salam. Nah, itulah Yahudi, keyakinannya Yahudi. Wa ala kulli hal ya. Wa ala kulli hal artinya ala kulli hal, atas apapun gitu ya. Fa inna ridhahum bil qatli ila haddil mufakharah. Mereka ya mengaku telah membunuh Isa, bahkan bangga tuh. Yuk tabaru qatlan minhum. Ya. Artinya walaupun mereka itu tidak membunuh Nabi Isa, karena mereka itu mengaku membunuh Isa, bahkan membangga telah membunuh Isa, itu apa tuh ya, akan dibalas oleh Allah sesuai dengan pengakuannya gitu. Walaupun hakikatnya mereka tidak membunuh Isa ya. Karena mereka itu sendiri mengaku dan merasa bangga membunuh Isa, walaupun enggak membunuh, maka dia akan disiksa dengan siksaan pembunuhan gitu. Ya.
walaupun gitu kan tadi katanya mereka nggak membunuh Isa, walaupun mereka nggak membunuh Isa, karena mereka itu ngaku membunuh Isa dan mereka bangga, tetap dibalas oleh Allah dengan balasan membunuh, walaupun hakikatnya mereka enggak. Kenapa? Karena mereka itu ngaku dan merasa apa? Bangga. Nah itu Yahudi. Nah sekarang Nasrani, itu kan tadi Yahudi mengaku kalau dia membunuh Isa. Adapun Nasrani, nah orang Kristennya nih, Pak Cikoduhung Pisul bil Masih. Nah mereka orang Nasrani pun meyakini kalau Isa itu ya dibunuh dan disalib ya. Siapa? Min kibalil Yahud. Nah, ya. Orang Kristen pun mengakui kalau Yesus itu dibunuh oleh orang Yahudi. Bahkan keyakinan ini menjadi rukun iman. Rukun imannya orang Kristen yaitu apa? Harus meyakini kalau Yesus itu dibunuh oleh orang Yahudi ya. Min kibalil Yahud, yang bunuh orang Yahudi. Ini i'tiqadun rasikh, menjadi akidah yang sangat kuat. Wa alaihi madaru aqidatihim fi sulbi wal fida. Keyakinan inilah yang menjadi rukun iman pertama. Kan kalau kita rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama percaya sama Allah. Kalau orang Kristen itu rukun iman yang pertama apa? Meyakini Isa itu Yesus itu dibunuh oleh orang. Oh, tuh. Fisulbi, disalib, wal fida. Wah, ditambah sama orang Kristen dibunuh. Ya. Yesus ini anak Allah gitulah. Yesus anak Allah. Dibunuh ya, oleh orang Yahudi. Artinya Yesus ini menyerahkan dirinya dibunuh oleh orang Yahudi. Kenapa? Ya, untuk untuk menebus kesalahan atau dosa anak Adam. Ya, menebus dosa anak Adam. Ya, jadi dosa siapa yang ditebus? Dosa Adam sama dosa Hawa. Karena Adam dan Hawa dulu waktu di surga pernah melakukan pelanggaran. Ya, apa itu? Memakan salah satu buah di surga dimakan. Nah, ya, kena melanggar pelanggaran akhirnya berdosa. Ya. Nah, padahal kalau menurut kita orang mukmin ini walaupun dosa, Nabi Adam udah taubat. Ya, Robbana zalamna anfusana. Ya udah selesai, udah taubat, Allah udah ampuni. Tapi kalau menurut orang Kristen tidak diampuni. Ya. Sehingga anak cucunya ini dapat warisan gitu. Kira-kira dapat warisan apa? Bukan warisan tanah. Dapat warisan dosa, warisan. Nah, ya bagaimana cara kita ini membersihkan diri dari warisan dosa? Maka ya, kita ini harus meyakini kalau Isa itu dibunuh. Nah, barulah ya dosa kita terampuni. Jadi Allah mengorbankan anaknya sendiri untuk apa? Menebus dosa siapa tadi? Adam. Cuman yang kita bingungnya sebelum Nabi Isa mengorbankan dirinya, nah mereka itu ya manusia itu yang ngampunin dosa siapa jadinya sebelumnya? Kan susah juga jadinya. Ini kan katanya Nabi Isa untuk apa? Menghapus. Nah sebelumnya lahirnya Isa sebelum dibunuh, nah, yang ngampunin siapa jadinya yang hapus? Nah susah juga ini. Mereka sendiri dah yang jawabnya. Faqad aurada Iskandar Jadid fi risalatihi as-sulbu fil Injil wal Quran. Ada seorang penginjil Kristiani ya. Mereka ngarang buku gitu. Judulnya as-sulbu fil Injil wal Quran. Mereka katakan ya, rukun imannya orang Kristen bahwa Isa itu disalib itu diakui oleh Quran itu sendiri katanya. Ya, Al-Quran sama Injil itu sama, bahwa Isa itu benar-benar diapain? Disalib ya. Nah, Injil yang mengatakan kalau Yesus itu dibunuh dan disalib itu Injil mana itu?
Nah, ini bukan Injil Nabi Isa, itu Injil Mata, Injil Markus. Kalau Mata itu Matius. Ya, kalau Markus apa Markus? Markus. Ya. Lukas. Nah, Lukas. Yohanes. Nah, dari namanya ini aja udah ketahuan bahwa ini bukan Injil Isa. Injil karangan Mata, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, dan Injil karangan Yohanes yang mengatakan kalau Isa itu disalib dan dibunuh oleh orang Yahudi. Bahkan bukan hanya itu aja, wa qama min qabrihi. Setelah disalib, dibunuh, dikuburin. Setelah dikuburin selama 3 hari dikuburin, akhirnya bangun. Kan ada wafatnya Isa, ada kebangkitan Isa itu ya. Jadi habis dikuburin selama 3 hari baru dia diangkat oleh Allah ke langit. Ya. Tuh. Wa ma darramu taqaduhum hadzal marsumul babawi allazi asdara qabla mautihi al-baba bulis asadis fisab iniyat. Di tahun 70-an 1970 70-an itu 71 72 ada pemimpin Katolik dunia Paulus yang ke-6 ya. Enggak tahu namanya dah, pokoknya Paulus. Kalau sekarang Paulus ke berapa nih? Paulus yang ke-6 di tahun 70-an telah mengeluarkan mengeluarkan ketetapan gitulah ya. Ini kalau yang mengeluarkan ketetapan umat Katolik sedunia berarti sudah nggak ada lagi yang bisa membantah ya. Paulus ke-6 pada tahun 70-an telah mengumumkan bikulli soroha wa wuduh dengan jelas Anal Yahud barok min dami Sayyidil Masih. Jadi kata Paulus ke-6 tahun 70-an bahwa Yahudi tidak membunuh siapa? Nah, ya. Tuh. Yahudi tidak membunuh Yesus. Nah, ya. Tapi walaupun pemimpin mereka Katolik itu sendiri mengatakan begitu, tetap aja ya. Keyakinan ini tetap aja tidak goyang. Diyakini oleh orang Kristen bahwa Nabi Isa itu dibunuh oleh Yahudi. Padahal pemimpin Katolik mereka itu sendiri, Paus yang ke-6 pada tahun 70-an sudah menyatakan kalau Yahudi tidak membunuh siapa? Yesus. Ya itu. Nah itu sesuai dengan akidah Islam kan? Yang mereka bunuh kan bukan Nabi Isa, siapa tadi? Nah, padahal udah ya, Paulus ke-6 pada tahun 70-an alana telah menyatakan dalam surat resminya bahwa Yahudi tidak membunuh Yesus ya. Innahum wa in qabiluhu bisukut ya. Nih orang Kristen semua pada diem. Wasukut multasnimu ridho ya. Diem itu kan berarti ridho. Ya orang diem berarti kan ridho. Fa innahum baqau. Nah, walaupun mereka itu diam tidak membantah apa yang dikatakan oleh Paus tadi itu, mereka ya orang Kristen itu tetap baqau, tetap atas keyakinan mereka rosih yang sangat kuat bisul bisaidil masih waqatlihi bahwa Yesus itu telah dibunuh dan telah disalib oleh orang Yahudi. Nah, kita kembali kepada tadi itu ada orang Kristen namanya siapa tadi namanya Iskandar katanya bahwa Yahudi telah membunuh Isa. Di dalam Quran ada, di Injil ada tuh. Risalatu Iskandar jadi zatu tab'atil haditsa dalilun ala zalik. Buku kecil yang ditulis oleh Iskandar tadi menjadi dalil bahwa orang Kristen tidak bergeming gitu atas keimanan mereka bahwa Isa itu dibunuh oleh orang Yahudi. Padahal apa itu tadi? Ya, pemimpin mereka itu sendiri telah mengatakan
bahwa Isa itu tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Id khassasa lid da'wati ila i'tiqadi sulbil masih wa qatlihi zaiman annal Qur'an wal Injil muttafiqani ala dzalik. Ya, kata Iskandar tadi bahwa ya Quran dan Injil itu sama-sama ya sama-sama sepakat bahwa Isa itu dibunuh oleh orang Yahudi. Wa ma asaba fi dzalik. Apa yang dikatakan oleh Iskandar tadi tidak benar. Id Qur'anu napa nafian kamilan. Karena Al-Qur'anul Karim telah menafikan. Nah, apa itu menafikan? Ya, tidak ya. Quran itu telah membantah ya secara kamilan ya. Sulbas Sayyidil Masih wa qatlih. Isa itu tidak bunuh dan tidak disalib oleh orang ya seperti tadi yang diakui oleh siapa itu tadi? Oleh Paus yang ke-6 pada tahun 70-an. Nah, inilah ya keputusan Allah di dalam Al-Qur'an yang ayatnya sering kita baca, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya. Wa qala, kata Allah lagi ya, menguatkan wa ma qataluhu yakina, secara yakin. Yakin ini pakai kop, bukan pakai kap. Kalau pakai kap mungkin yakinnya masih belum 100%. Yakin. Yakin mereka tidak membunuh Isa, tidak menyalib Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Tetapi yang benar adalah Allah angkat Nabi Isa. Yang dibunuh oleh mereka bukan Isa, tetapi orang Yahudi yang menyerupai, yang Allah serupai Nabi Isa. Kenapa mereka diserupai? Karena Yahudi itulah yang berkhianat menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah Maha kuat, Allah Maha mulia, Allah Maha bijaksana. Nah, tadi sudah jelas ya. Bagaimana kata Yahudi terhadap Nabi Isa dan bagaimana keyakinan orang Kristen terhadap Nabi Isa. Orang Yahudi mengaku dialah yang membunuh, bahkan mereka bangga ya. Nah, kemudian diamini oleh siapa nih? Oleh orang Kristen. Karena kenapa diamini? Karena rukun iman mereka itu adalah bahwa Yesus itu benar dibunuh oleh orang Yahudi. Cuma ditambahin sama dia, apa tambahannya? Dibunuhnya itu ya untuk apa? Isa itu rela dirinya dibunuh untuk menebus. Jadi Allah Ta'ala ya membunuh anaknya sendiri. Allah Ta'ala mentakdirkan anaknya itu sendiri dibunuh ya demi untuk menghapus dosa siapa? Nah, dosa warisan anak Adam ya, yang dosa bapaknya yang Nabi Isa ya dibunuh atau rela diserahkan pada Yahudi untuk dibunuh untuk menghapus dosa anak cucu kita semua Adam. Kalau kita nggak beriman berarti kita nggak dihapus gitu. Kalau kita beriman baru dihapus kata mereka ya. Baik, nah itu udah selesai. Kemudian amal mukminun. Nah, adapun kita ini ya. Kita ini ya bagaimana sikap kita terhadap Nabi Isa, insya Allah akan kita lanjutkan nanti pada pengajian akan datang hari Senin yang akan datang. Karena pengajian kita ini Senin Selasa. Karena mulai dari Selasa, kemudian dilanjutkan sama Senin minggu depan, insya Allah. Baik, ini saja sebagai muqaddimah ya. Nah, ini belum masih panjang perjalanan, masih panjang, baru hanya sekedar muqaddimah, pemanasan lah gitu ya. Baik, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Ala hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.